pagi Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai dan sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Yesus Kristus karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam acara saya dan persekutuan kaum lanjut usia membaca Alkitab bersama. Oma-oma kali ini bersama saya, perkenalkan nama saya Sri Warsiti Paidi, anggota PKRU Jemaat GPIB Immanuel Pekanbaru. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian 3 ayat 14 sampai 16. Namun sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam kasih Tuhan Yesus, puji syukur dan terima kasih atas anugerah nafas kehidupan yang masih Engkau berikan pada kami kaum lanjut usia. Sebelum kami melaksanakan aktivitas, kami rindu dituntun dan diterangi oleh firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Kita akan membaca Alkitab dari Kejadian 3 ayat 14 sampai 16 yang demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan ini, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan, dan menghayati firman Tuhan. Adapun tema renungan kita pada bacaan kita hari ini adalah meremukkan kepala ular. Nah, firman Tuhan di sini diambil dari ayat yang ke-15 yang mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Waktu kecil saya senang mendengar dongeng. Saya senang dengan pesan moral terkandung di dalamnya, sekalipun itu bukan kisah faktual, apalagi ilmiah. Salah satu dongeng yang saya suka adalah kisah tentang bagaimana ceriknya kancil dapat menyeberangi sungai yang dipenuhi buaya. Ia berkata kepada para buaya, hai buaya, raja hutan, hendak memberi kalian hadiah. Saya diutus raja untuk menghitung jumlah kalian. Berbarislah dengan rapi, supaya saya dapat menghitung kalian. Buaya pun mengikutinya. Kancil mulai melompat ke punggung setiap buaya sambil menghitung mereka, lalu sampailah dia ke seberang sungai. Kecerdikan dapat menyalahkan kekuatan. Itulah pesan moral dari kisah fiktif itu. Kisah tentang ular yang dapat berbicara, paling cerdik dari segala binatang darat yang dijadikan Tuhan. Kemudian dikutuk untuk mengajar dengan menjalar dengan perut, serta makanannya adalah debu tanah. Tentu bukan deskripsi ilmiah tentang ular. Kita akan kecewa dan menolak kisah ini jika kita membacanya dengan kacamata ilmiah. Kisah ini bukan laporan ilmiah, tetapi narasi teoris yang melaluinya ditegaskan mengenai pelanggaran manusia dan mengakibatkan berbagai dampak yang harus ditanggung. Namun dari dampak itu ada satu hal yang penting, adalah kuasa. Pengaruh dari ular akan diakhiri dengan meremukkan kepalanya. Ayat 15. Hal ini menjadi pesan kuat bahwa ketidakbenaran dan penyebab ketidakbenaran akan diakhiri. Memahami akan pesan dari Kejadian 3 ayat 14-16. Kita diingatkan bahwa untuk setiap pelanggaran dan ketidaksetiaan akan ada konsekuensi dan akibatnya. Karenanya kita harus tegas untuk tidak jatuh dalam sikap dan tindakan yang tidak benar. Dan lebih penting lagi adalah Allah berkehendak untuk menghentikan pengaruh dan kekuatan ketidakbenaran yang selalu merusak manusia. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Menjelma dalam rupa hamba
marilah kita bersama-sama berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk tetap setia memelihara dalam hidup kami. Kami berdoa untuk seluruh kaum lanjut usia di GWI dimanapun berada. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai dan menolong dalam segala keberadaan kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.